kasih. Minggu lalu juga ada Ibu Aliska yang sudah menyampaikan materi tentang apa? Cerita rakyat. Sebelum kita mendalami cerita rakyat lagi, kita mulai berdoa dulu ya. Tolong ada yang mewakili tolong untuk berdoa ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar lagi, coba kita lihat sisi kiri dan sisi kanan kalian. Apakah ada yang hilang? Tidak ada. Ada. Hadir semua, Pak. Nah, pada saat minggu lalu yang dijelaskan tentang cerita rakyat itu apa? Cerita rakyat adalah kisah hidup yang diwariskan secara turun-temurun, Pak. Iya betul. Sekarang Bapak ada ngirim sebuah link yang dimana situ ada pembelajaran tentang kita pada hari ini. Bisa dibuka? Sudah dibuka? Bisa, Pak. Nah, tolong membacakan salah satu dari cerita rakyat. Saya, Pak. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Cerita ini biasanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi dan mencerminkan nilai, budaya, kepercayaan serta pandangan hidup suatu daerah. Beberapa ciri utama dalam cerita rakyat. Bisa diklik bintang di sampingnya itu. Ya. Nah, lanjut. Yang pertama ada anonim, pengarangnya tidak diketahui. Yang kedua ada lisan, disebabkan melalui tutur kata bukan tulisan. Yang ketiga ada mengandung nilai moral, setiap cerita menyampaikan pesan kehidupan. Dan yang keempat berkaitan dengan budaya lokal. Tokoh, latar, dan tema mencerminkan tradisi masyarakat setempat. Nah, yang lain coba lanjutkan baca. Sebelahnya tolong, sebelah kanannya boleh. Jenis-jenis cerita rakyat antara lain mite, cerita tentang dewa atau asal-usul dunia. Ya, yang kedua ada legenda, kisah tentang asal-usul tempat, tokoh, atau fenomena alam. Contohnya legenda Danau Toba. Yang ketiga ada dongeng, di mana cerita fantastis untuk hiburan, tidak terikat waktu dan tempat. Contohnya seperti Kancil dan Buaya. Yang keempat ada fabel, yang di mana cerita tentang hewan yang bertingkah seperti manusia. Selanjutnya sebelahnya. Tujuan cerita rakyat memberi hiburan kepada pendengar, mengajarkan nilai moral, etika, dan budi pekerti, melestarikan budaya dan tradisi daerah, kemudian menjelaskan asal-usul suatu tempat atau fenomena alam. Lanjut. Sebelahnya. Selanjutnya ada unsur-unsur inspirasi cerita rakyat. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Selanjutnya ada alur, ada latar termasuk latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya ada amanat, dan yang terakhir ada sudut pandang. Lanjut. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung. Nah, yang pertama ada kejujuran, yang kedua kerja keras, yang ketiga ketaatan kepada orang tua, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir etika sosial dalam masyarakat. Nah, dalam cerita rakyat ini, dalam minggu lalu kalian sudah belajar dan mungkin kalian sudah paham apa itu cerita rakyat. Cerita yang dimana itu orang tua dulu menceritakan dari secara lisan turun-temurun ke anak cucunya sebagai mengingat atau sebagai penasihat atau sebagai hiburan aja. Untuk fokus pelajaran kita pada hari ini, kita menganalisis kesalahan berbahasa, di mana kesalahan berbahasa itu adalah kesalahan saat kita menggunakan bahasa. Misalnya saat pilih kata, menulis kalimat, atau berbicara. Kesalahan ini bisa terjadi karena dua hal. Kita masuk ke poinnya, itu ada error. Error itu kesalahan karena belum paham aturan bahasa, atau tidak tahu cara membuat kalimat yang benar. Nah, itu harus kita belajar di bahasa Indonesia ya. Baik, Pak. Lanjut mistake, yaitu kesalahan karena ceroboh atau tidak teliti. Padahal sebenarnya sudah tahu aturan bahasa, contoh salah ketik atau salah ucap. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka typo ya. Lanjut di kesalahan seperti ini wajar ya, sangat wajar dalam kita menggunakan bahasa. Karena setiap orang yang sedang belajar bahasa pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga sering typo atau sering lupa mengucapkan apa. Di sini kesalahan justru membantu kita untuk belajar memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dalam berbahasa.
sini saya ada meletakkan sebuah legenda cerita rakyat tentang tempurung kura-kura atau berkura. Di sini boleh untuk anak-anak menonton terlebih dahulu dan mencocokkan dialog dalam video dan dialog yang ada di bawahnya. Tempurung kura-kura, Bruek Kura. Cerita rakyat Aceh. Di sebuah desa kecil di pesisir Aceh, hiduplah seorang nelayan tua bernama Pak Mat. Ia dikenal sebagai nelayan yang rajin dan tekun meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Setiap hari, Pak Mat pergi ke laut untuk mencari ikan demi menghidupi keluarganya. Meskipun hidup sederhana, Pak Mat selalu bersyukur atas rezeki yang diberi. Oke, sudah. Semuanya sudah menonton videonya? Sudah, Pak. Sudah mencocokkan dialog dengan yang diucapkannya? Sudah, Pak. Nah, ini dia sebagai tugas kalian untuk di rumah nanti untuk mencari kesalahan bahasa yang diucapkan dan yang ditulis yang ada di bawah ini deskripsinya. Coba buka link yang sudah Bapak kirim yang nomor 2 di bawahnya. Yang Bapak kirim sebelumnya itu kan ada 2 link. Yang di atas itu ada materi pembelajaran kita, yang kedua itu adalah tugas kalian untuk kerjakan di rumah nanti. Baik, Pak. Sudah? Sudah, Bapak. Nah, itu juga ada penjelasannya bagaimana langkah-langkah kalian untuk mengerjakan tugas kalian nanti. Mungkin kalian bisa pahami dulu bagaimana materinya, bagaimana cara mencari kaitannya, mencari kesalahan bahasa, titik koma segala macam. Karena kita sudah belajar di minggu lalu ya. Jangan sampai lupa. Baik, Bapak. Hingga sampai mati. Baik, Bapak. Nah, waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, jadi mungkin saya Bapak akhiri aja pertemuan kita pada hari ini. Mungkin bisa keluar